Nah, sekarang lanjut ke topik berikutnya itu terkait dengan Ars and Gars ya. Jadi ini salah satu bentuk model volatility yang biasanya kalau dalam apa ya dalam penelitian keuangan gitu. Ini untuk melihat eh, suatu risiko gitu. Suatu risiko dari sebuah misalkan kita melihat harga saham atau dari bentuk pengembalian investasi return. Nah, model volatility ini kalau em, kalau secara teori ya, terus ini dibilangnya eh, nah, data time series dapat bersifat stasioner dan non stasioner. Situasi non stasioner berarti time series memiliki min yang berubah seiring waktu. Inti dari inti dari volatility itu ya kita nanti pengen tahu gitu dari model-model yang diciptakan em, yang tersedia untuk mengukur volatility ini mana yang bisa kita pakai gitu. Apakah nanti misalkan kita mau melihat bukan hanya titik titik pita volatility-nya tapi juga melihat return-nya misalkan itu bisa kita pakai di metode-metode yang ada pada eh, pemodelan ini. Nah, salah satu model yang pertama itu yang biasanya dipakai tapi ini melihat kondisi ya yaitu model ARS gitu dengan persamaan sekian. Hmm, model ARS ini nanti kita akan biasanya akan dicobakan ARS-nya tuh ARS berapa ya ordo berapa misalkan ordo ARS 1 ordo ARS 1 ARS 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 berapa gitu. Tapi sebelum 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 kita melakukan pengujian biasanya kita harus tahu dulu apa namanya harus tahu apakah suatu data itu ya mengandung ars efek atau tidak gitu. Jadi sebelum kita menentukan, jadi kan stepnya gini, stepnya itu yang pertama itu kita harus menentukan dulu mana ya, apakah data ini memiliki ars efek atau tidak. Dan juga misalnya kita melihat data ini tuh benar-benar memiliki volatility yang bisa kita ukur nggak sih? Atau memang datanya yang kayak misalkan data yang sifatnya itu untuk eh, apa ya bukan yang rutinitas kayak harian kalau harian kan datanya cepat berubah gitu. Nah kalau data tipikal untuk apa namanya untuk em, istilahnya tuh untuk data misalkan dalam bentuk tahunan ya, yang istilahnya volatility-nya itu tidak terlalu tidak terlalu terlihat gitu volatility-nya apakah itu bisa kita ukur. Nah di sini eh, kalau kita lihat dari tipe datanya, memang biasanya ini untuk mengukur yang memang benar-benar volatility-nya itu memiliki nilai yang cukup beragam gitu dari waktu ke waktu. Jadi biasanya dalam bentuknya itu daily bahkan ada yang sampai jam. Nah, kita langsung coba misalkan ambil contoh. Oh ya tadi dari stepnya itu kita dari data tersebut kita ukur dulu apakah dia punya arcs effect. Step kedua kita lihat nih dari modelnya yang tersedia. Nah, apa saja model yang tersedia? Yang pertama ada ARS, ada GARS. Nah, GARS ini kita dibagi tiga ya, GARS bias, GARS yang normal istilahnya. Yang kedua ada GARS T-GARS namanya. Ya, jadi untuk threshold ya ini untuk menentukan berita baik dan berita buruk. Dan ketiga ada gas imin. Gas imin juga bisa kita pakai untuk nanti mengukur, misalkan kita tidak hanya melihat suatu data itu dari perspektif volatility-nya saja. Jadi kita juga pengen melihat dari return-nya gitu. Nah, seperti apa gitu pergerakan return-nya. Nah, kita langsung latihan ke reviews. Jadi untuk yang pertama kita akan misalkan disajikan data nih. Nah, R eh, ya, oh ya, residu. Nah, ini nilai return yang mau kita analisis menggunakan model-model tadi yang tersedia.
ada 500 data. Nah, kita uh, cek dulu apakah dia mengandung artefak atau tidak. Nah, cara ngeceknya itu kita buat dulu persamaannya gitu, equationnya. Caranya kita klik menu object, new object, equation. Nah, kita regress dengan OLS, least square R C. Nah, ini hasilnya. Hasilnya itu regressnya 1,078. Coba dicek ya. Ya, 1,078 ini bisa kita katakan sebagai min-nya dia ya, atau rata-ratanya. Kalau misalkan dilihat di, oh nggak ada di sini pilihan. Oke, ini min-nya itu seperti 1,078. Kalau kita lihat di sini, coba min-nya, deskriptif statistik. Nah, min-nya 1,78 rata-ratanya. Nah, terus kita pengen tahu apakah dia ada efek atau tidak. Nah, kalau di Fuse 12 itu sebenarnya sama, kita klik view, residual diagnosis, pilih heter, heter, heteroskedasitas tes. Itulah intinya. Jadi di sini karena di Fuse 12 ya, tapi di Fuse 3 itu ada fungsinya as LM test namanya. Jadi sama di menunya residual diagnosis, tapi di sininya nanti ada terus ars LM test. Nah, di sini kita pilihnya yang ars. Oke. Nah, ini karena kalau hipotesis kan ars effect itu nggak salah ya, ada tidak ada. Nah, kalau dia signifikan nilainya berarti terdapat ars effect ya. Ingat aja konsep hipotesis ya, yang dia terdapat ars effect dan tidak terdapat S effect. Ini contohnya mana ya? Hipotesis ars effect. Nah, oke. Jadi nih pakai ini dengan pengujian 10%, tapi sebenarnya kita pakai 5%. Jadi eh, jika dia eh, terdapat apa ya namanya? Jika nilai probabilitasnya itu lebih dari signifikan, kalau tadi kita pakai 5%, maka tidak terdapat. Nah, kalau dia nilai probabilitasnya kurang dari signifikan, maka terdapat as effect. Jadi karena nilai outputnya atau nilai hasilnya di sini probabilitasnya kurang dari 5%, maka kita simpulkan H menolak H0 ya. Berarti kita menerima H1. Artinya ada terdapat as effect. Nah, as effect inilah yang nanti kita akan cari nih modelnya itu. Tadi kan ada 4 model ya. Ada ARS, ada GARS, ada apa namanya ARS, GARS. GARS-nya itu kita bagi 3 lagi gitu. GARS yang normal, GARS yang dengan memperhatikan yang namanya berita baik, berita buruk. Yang keempat adalah GARS in min. Nah, ini kan kalau kita lihat di buku nggak ada di sini ARS efeknya. Nih, ini kita bisa pakai hipotesis ini. Ya, nanti untuk konsep teorinya mungkin bisa dibaca lah. Tapi untuk pengujiannya ya kita bisa bisa melihat ini gitu, melihat dari hipotesis ini untuk pengambilan keputusan. Nah, baru setelah eh, dia kita dia lulus di selain uji ARS, kita lihat nih kita coba di ARS 1 gitu, ARS 1. Nah, caranya ARS 1 itu nah,
Jadi dari sini kita estimate lagi. Nah, boleh kalau mau pakai yang baru atau pakai yang lama. Ini kan kita pakai yang lama nih, pakai regress least square. Mengapa ini kalau kita simpan ini yang LS. Nanti kita pakai yang ARS, SE output, output. Oke. Sekarang kalau kita mau pakai yang baru, oh ya nanti tadi view residual ARS efeknya kita save juga. Nah, caranya di freeze, baru di name ARS efek, close aja. Nah, kalau kita mau ngelihat ARS 1 ya, kita coba di ARS 1 dulu. ARS 1 RC. Kita regress seperti biasa, cuman bedanya di sini list square-nya kita ganti dengan ARS. Nah, di sini kan ada pilihan, sorry ini RC. Nah, kalau di oke itu abaikan dulu. Intinya sih nanti hasilnya nanti sama. Jadi eh, di sini kita mau uji ARS dulu. ARS 1 gasnya kita isi 0. Kemudian hasilnya nah, 0,642 dan 0,57. Nih, jadi hasil pengujian dengan ARS itu menghasilkan nilai kalau kita jabarkan dalam sebuah fungsi HT ya, alfa 0 ditambah alfa 1 E kuadrat T minus 1 atau 0,642 plus 0,569 dengan T-nya itu 5,53. Nah, di sini kan 0,642, 0,57. Ya 569 ini kumpulan. Mungkin karena beda versi ya. Nah, intinya hasilnya 0,642, 0,569 dengan T-nya sama 5,536, 5,534. Tapi intinya sama-sama signifikan. Nah, itu ini untuk yang model kita simpan dulu freeze name R1. Nah, oh sudah deh. Oke, udah di rename. Oke. Nah, sekarang kita mau cari eh, nah ini ada penjelasan. Intinya suatu model itu apapun modelnya ya yang model yang pasti akan kita pilih adalah model yang memiliki signifikan gitu. Artinya pengujiannya itu dari koefisiennya itu ya menghasilkan nilai yang signifikan. Tadi kan kita lihat di ARS-nya itu di sini nilainya signifikan, nah residualnya. Nah, berarti ini bisa kita pertimbangkan nanti tergantung nanti kebutuhan datanya untuk seperti apa gitu. Nih, prasyarat dari model ARS dalam bahwa alfa 0 lebih dari 0, ya ini kan 0,642, dan alfa 1 lebih dari 0. Sehingga implikasinya varians positif. Dalam hal ini koefisien yang diestimasi A0 dan A1 telah memenuhi. Jadi ini boleh kita pakai model ARS ini. Tapi nanti kita lihat nih asumsi-asumsi yang kita bisa kita pakai, kenapa kita pakai ARS ini atau pakai gas dan sebagainya. Nah, kemudian nah ini kalau misalkan kita mau melakukan apa ya meramah return return dari periode berikutnya karena kan sebenarnya returnnya dia ini sifatnya konstan ya 569 nih C ini kan sebenarnya digambarkan returnnya konstan jadi seberapa pergerakan volatility-nya tuh mungkin besar gitu ya. Nah, tetap returnnya sih diasumsikan atau bukan digambarkan di model ini sifatnya konstan atau tetap.
Returnnya digambarkan 1,063 untuk min-nya. Di tadi eh, tadi kan kenapa konstan? Karena persamaan yang ars ini kalau secara teori sini bilang mereka dia tidak berubah sering waktu. Jadi tidak ada unsur T-nya, HT-nya gitu. Jadi kenapa tadi konstan? Karena dia tidak ada perubahan seiring waktu dan merupakan mean return yang kondisional dan inkondisional. Nah, itu secara gambaran konstan. Jadi ingat aja mean-nya selalu konstan. Terus modelnya itu dikatakan dia volatility-nya atau bisa kita pakai model ARS ini adalah dengan melihat dari signifikannya. Nah, tapi nanti apakah model ARS ini salah satu-satunya model yang bisa kita pakai? Nah, kita nanti tergantung dari hal apa yang akan kita cari, gitu. Nah, yang kedua adalah model GARS. GARS ini mungkin lebih lebih penyederhanaan ya bentuk dari ARS, karena ARS ini kita biasanya akan menguji ARS satu misalkan ARS satu sekian, jadi akan menguji satu-satu. Nah, untuk di GARS ini mereka akan menyederhanakan gitu ARS-nya itu dengan GARS. Nah, kalau kemarin dibahas di kelas, kalau model ARS yang tadi sebenarnya jarang dipakai. Yang sekarang itu sudah mulai 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 bisa kita pertimbangkan ya untuk uji pertama kali, yaitu pakai model GARS ini. Nih, karena tadi di ARS itu kelemahannya terdapat Q plus satu yang harus estimasi. Jika Q besar, maka kita dapat kehilangan akurasi. Jadi Q-nya tuh tadi kan ARS-nya kita satu ya, milinya di sini tuh di estimate-nya di satu. Nah, bisa jadi nanti hasilnya tidak signifikan nih. Terus kita coba nih di dua, kita coba lagi di tiga, kita coba lagi di empat sampai seterusnya. Nah, itu yang jadi kelemahan ya. Makanya sini dibilang semakin banyak apa parameter yang harus diestimasi. Jadi semakin kita nambah ke ars 2 ars 3 ars 4 dan sebagainya, maka itu kalau menurut konsep itu kita tidak kita akan dapat kehilangan akurasi dan dari estimasi. Jadi kenapa ars itu ya mungkin jadi bukan yang bisa kita pakai yang pertama gitu. Kita juga kita harus mempertimbangkan kecuali datanya bentuknya data emang yang volatility-nya mungkin tidak terlalu tinggi gitu. Nah, itu mungkin bisa kita pakai. Nanti tergantung asumsi penggunaannya. Yang kedua, nah ini model gas yang dibentuk dengan persamaan gasnya ini eh, sama sih intinya, ada ordo yang bisa kita pakai. Gas satu satu, gas satu satu tuh yang mana sih? Yang ini nih, gas satu satu. Ya, jadi misalkan gasnya itu kita isi satu. Ya, ini namanya gas satu satu, atau gasnya isi kita dua, ini gas dua satu. Gasnya isi tiga, ini gas tiga satu, dan seterusnya. Atau gas satu dua, harusnya kita isi dua. Misalkan. Oke. Kita keluar. Nah, model gas ini dapat dipandang sebagai kasus khusus. Intinya apa ya? Nah, salah satu alasan kenapa ini populer karena dia menangkap flag yang panjang dari shock dengan beberapa parameter. Tadi karena di di GARS itu dia menyederhanakan yang secara ARS tadi kita harus ngitung satu-satu nih, ARS satu, ARS dua, ARS tiga, ARS empat. Nah, dia tuh kayak melakukan apa ya? Menangkap model itu ditarik lebih pendek gitu, lebih sederhana ya bahasa 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 ininya, bahasa gampangnya. Nah, untuk gas satu satu ya yang kita bisa pakai, kita objek, new objek, kita tulis gas satu RJ, ininya pilih ars. Nah, ini pilih gas satu.
Jadi tadi kan kalau kita pilih ars dia nol, kalau kita pilih gars itu satu. Nah, terus kita oke, ini name kali ya. Udah ya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, nah returnnya sama, return dari model gas ini sifatnya konstan. Jadi seberapa besar pun volatility-nya, dia akan menunjukkan konstan gitu returnnya. Ini bisa digambarkan di mana ya? Nomor 7. Nih, model gas yang satu-satu yang kita pakai, returnnya 1,049, terus volatility-nya persamaannya 0,401, 0,492, terus 0,238 HT-1. Nih, ini dapat dari mana? 0,401 ini tuh dari ini hasil output nih. 0,401, 0,49, 0,23. Nah, kita lihat nih modelnya tetap semuanya adalah kurang dari 5% atau signifikan. Nah, sesuai konsep tadi kalau dia signifikan itu bisa kita pakai untuk pengujian nanti. Apakah kita mau menghitung volatility-nya atau menghitung oh ya ini cuma bisa menghitung volatility ya. Nanti kalau return itu ada di GARS in min. Ini kalau bahasa gampang volatility itu kalau di bahasa keuangan sebut risiko ya. Jadi kalau kalau return itu ya digambarkan sebagai hasil yang didapat terus risiko ya. Jadi seberapa besar sih misalkan investasi atau kalau di sini return nggak tahu di return apa ya. Intinya return yang kita dapat itu memiliki resiko gitu. Katakan konsepnya risk risk and return itu jadi satu model satu kesatuan gitu. Nah, tapi di sini di GARS ini itu dia mengasumsikan returnnya sama. Kalau kita gambar di eh, oh, di sini ya, gambarkan di buku itu dia seberapa besar volatility-nya di sini tuh dengan persamaan ini itu tidak akan mempengaruhi nilai min-nya gitu. Min-nya akan tetap konstan. Nah, itu untuk yang gas biasa. Sekarang yang tiga, nah eh, tadi diasumsikan kalau misalkan gas yang umum ya, gas yang umum yang biasa tadi dia mengeneralisir yang namanya berita baik dan berita buruk karena secara secara simetris gitu. Nah, padahal kalau di sini dibilang efek dari berita baik dan buruk itu bisa asimetris terhadap volatility. Jadi kecenderungan misalkan ada tiba-tiba em, aset gitu, aset turun atau collapse gitu, atau tiba-tiba ada nilai aset misalkan jadi ada kecenderungan bagus gitu. Nah, berita-berita itu tidak kalau di gas yang umum tadi itu tidak ditangkap, tapi kalau di model yang selanjutnya atau kita bisa bilang model T-gas, T-gas itu bisa kita tangkap secara secara apa ya istilahnya itu secara simetris gitu dan itu biasanya akan mempengaruhi volatility-nya. Nah, karena di sini dibilang secara umum saat berita negatif memukul pasar keuangan harga aset cenderung masih fase goncangan turbulence. Jadi kalau ada berita negatif akan ada kecenderungan aset itu mengalami turbulence dan volatilitas naik atau apa ya kalau bahasa ini ya tingkat risiko akan semakin besar ya kalau bahasa gampangnya. Tapi dengan berita positif cenderung rendah dan pasar masih berita tenang. Ya, jadi mungkin goncangan si kurvanya itu akan semakin banyak gitu. Apa volatility-nya. Ya, mungkin sini ini kan cuma di sekitar 350 sekian. Mungkin nanti ketika ada berita baik dan buruk akan lebih bervariasi. Nah, makanya di GARS yang tadi tidak diasumsikan seperti itu, tapi di yang selanjutnya yang atau kita sebut di GARS ini mereka akan mentreatment itu gitu. Ada informasi-informasi berita baik dan berita buruk dengan disimbolkan ET1 positif atau ET1 negatif. Nah, kita langsung eh, ya konsepnya inilah.
Mungkin bisa dibaca untuk pengangkatan teori. Intinya interpretasinya seperti itu. Nah, berita baiknya ini, kalau kita lihat, ini eh, pakai tiga ya. Kita objek, punya objek, equation, R, C, sorry, R, C, hours. Nah, kalau di FIS 3, dia kita checklist yang 3 gas. Jadi model ini tuh, kalau di sini kan digabung nih gas atau 3 gas. Nah, di model yang di FIS yang lama itu akan di ada checklist sendiri gitu, ada centang sendiri. Ini nggak digabung kayak gini. Nah, makanya ini eh, ordo, kalau di FIS 12, misalnya ordonya dinaikin satu. Nah, tapi ini akan hasilnya jadi berbeda, tidak presisi tapi mendekati. Nah, maksudnya tidak akan sama dengan yang kalau di sini kan di materi ini mereka pakai FIS 3, kalau FIS 12 kalau mengukur tigasnya tadi ulangi, eh, kita regress, nilai return terhadap konstantanya, terus pilih R satu-satu. Nah, di sini thresholdnya kita naikin ke satu. Itu kalau FIS 12. Kalau FIS 3, dia pakai apa namanya, 10. Oh ya, kalau FIS 3 tuh satu satu, thresholdnya nol. Nah, tapi di sini ada pilihan GARS atau T-GARS. Di sini tuh nanti ada pilihan. Kita pilih T-GARS. Kalau dia pakai FIS 3. Kalau ini pakai FIS yang baru, ya kita thresholdnya aja kita naikin. Nah, ini menghasilkan persamaan returnnya sama ya 0,99. Nah, tadi yang model yang GARS yang T-GARS ini dia asumsinya masih sama, berapapun volatility-nya, bergerakan volatility-nya dia akan konstan. Nah, dengan persamaan tadi kita masukin 0,356, 0,26, 0,492, 0,287, ya, dan dia signifikan. Artinya model ini masih bisa kita pakai. Nih, masih kurang dari 0,05%. Nah, kalau kita lihat gambar tadi penjelasannya, ini kan gas yang biasa yang satu-satu itu dia ini cuma menangkap volatility di apa ya, observasi ke tiga, mungkin tiga berapa ya, 370 mungkin ya, sekitar 370 atau 380 atau 375. Nah, tapi tadi eh, di sini ketika kita pakai tigas, nah ternyata dia ada di observasi 150, observasi 200, observasi mungkin yang tinggi-tinggi ya 370, observasi 450. Artinya kalau di sini tadi asumsi berita baik buruknya tidak diabaikan gitu di gas ini. Nah, kalau di gas ini berita baik dan berita buruknya itu akan mempengaruhi nilai volatility-nya. Ya, mungkin yang diobservasi kesekian ini 200, 100, berapa nih, 150, terus 370 misalnya, atau 375 ini ada indikasi-indikasi berita buruk gitu yang ditangkap uh, oleh tigas ini. Tapi tetap di sini dari mulai Art sampai tigas returnnya itu akan menunjukkan konstan. Jadi berapapun pergerakan volatility-nya, returnnya akan tetap segitu, expected returnnya. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan atau kita pengen menguji hanya pada um, volatility-nya saja tanpa melibatkan return, nah antara ARS, gas, dan T-gas ini, ya kita pertama pilih model yang paling signifikan. Tadi karena ketiga-tiganya signifikan, ya bisa kita pakai. Yang kedua, apakah di satu data yang kita uji itu memang secara konsep itu ada berita baik, berita buruk. Kalau memang secara konsep itu tidak ada kecenderungan untuk memperlihatkan itu, misalkan data itu, ya kita cukup pakai GARS saja gitu. GARS ini bisa kita pakai. Tapi kalau dia ada kecenderungan secara teori atau secara konsep dia ada berita buruk yang kayak tadi, aset, nilai aset itu kalau ada turbulence
itu akan mempengaruhi volatility. Nah, di sini kita bagusnya pakai T-Guards. Nah, itu untuk konsepnya. Terus yang ketiga, eh, ada namanya gas in min. Nah, gas in min ini ternyata kita gambarkan ya di buku itu. Nih, yang perluasan dari GARS ini ya adalah bentuknya GARS imin di mana hubungan positif dari risiko ini juga sering diukur dengan volatility dan returnnya adalah salah satu prinsip dasar dalam ekonomi keuangan. Jadi yang tadi ada kan orang bilang konsep high risk high return gitu. Nah sebenarnya konsep itu kalau datanya sifatnya yang tadi kita butuh nih untuk menangkap tadi balik lagi kita cuma butuh nih volatility-nya aja ya udah 3 sama gas itu udah cukup gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai eh, orang yang membutuhkan gas ini untuk melihat return dan sekaligus untuk melihat volatility-nya atau risikonya, jadi kedua hal itu bisa kita pakai atau bisa kita ukur gitu menggunakan gas imin. Ya, jadi gas imin itu tadi kan karena sebelumnya sifatnya konstan nih, returnnya tuh konstan. Nah, di sini ternyata return and risiko, ya kita bahasanya pakai risiko. Nah, risiko atau volatility itu dua-duanya bisa kita ukur bersamaan. Nah, ini model yang paling tepat adalah gas in min. Dan biasanya kalau di sini bilang untuk ke dalam keuangan ya memang kita juga tidak hanya mengukur risiko gitu. Ada return yang harus juga kita pertimbangkan. Nah, ini secara intuitif return dari aset berisiko cenderung lebih tinggi dibandingkan return dari aset yang aman. Ya, atau variasi return rendah untuk mengkompensasi investor mengambil risiko membeli saham yang volatil. Jadi ini menggambarkan hubungan antara return dan risk. Nah, tapi di model yang sebelumnya returnnya itu digambarkan konstan. Nah, atau model returnnya itu tidak menangkap time varying dari volatility-nya bahasanya. Nah, digunakanlah persamaan gas in min. Oke, kalau gas in min ini langsung aja ke ini udah kita set belum? Ini apa tadi? Oh, tiga sih. Loh, kok dihapus? Tiga. C. 3 terus apa lagi? Oh, satu lagi gas imin. Gas in min. RC. Nah, ini sama masih pakai as gas tadi masih sama gitu. Eh, nah, tapi di sini as M-nya itu kita ganti dengan variance. Eh, sorry, ini thresholdnya naikin satu. Oke. Jadi samanya tadi ini caranya sama seperti T-Guards. Jadi kalau teman-teman yang punya T-Guards, tinggal checklist T-Guards, cuman bedanya di sini yang awalnya non jadi variance. Nah, hasilnya guards 0,19, 0,82 dengan ini 0,19, 0,82 dengan nilainya signifikan dua-duanya. Terus untuk returnnya, returnnya itu 0,37, 0,295, 0,31, 0,207. Nah, ini kenapa ada perbedaan tadi? Karena versi mungkin ada perbedaan di versi penggunaan EViews.
1,97, 3,426 sama. Nah, ini interpretasinya. Jadi hasil menunjukkan bahwa saat volatility meningkat, return juga meningkat sebesar 0,196. Jadi HT ini kan di sini nih. HT ini tuh kan ada kaitannya sama ini nih HT. Nih. Jadi HT-nya ini kalau kita masukin semua nilai-nilainya ini, ketika ini berubah, nah akan berubah sebesar 0,196. Katakanlah HT-nya misalkan 1. Nah, asumsinya 1, misalkan setelah kita hitung HT-nya, terus ketika HT-nya dimasukin ke return-nya, maka akan kalau positif ya, nilai positif itu akan mengakibatkan peningkatan return. Jadi setiap setiap volatility yang naik atau tanda positif itu akan menaikkan sebesar nilai yang di volatility-nya. Misalkan naik 1, maka di sini akan menaikkan 0,196. Jadi hasil ini mendukung pemahaman di pasar keuangan itu high risk high return. Jadi ketika risikonya tinggi, eh, ketika HT-nya tadi naik istilahnya, maka eh, return di sini akan juga naik karena HT ini eh, bersumber dari HT yang di sini. Itu ya tadi mendukung konsep atau teori high risk, sebenarnya bukan high return, expected return. Nah, kayak gitu. Ini untuk eh, ya, maka digambarkan gini nih. Nah, kenapa berubah-ubah seperti ini? Yang tadi gas eminnya itu HT-nya ini tuh kan pindah, bukan pindah sih, terhubung ke sini gitu. HT yang di return. Jadi ketika HT-nya naik, returnnya otomatis ini akan naik. Ketika hasilnya positif akan naik positif juga. Jadi ini konsep yang tadi mendukung Harris return. Nah, di sini di gas ini returnnya itu tidak konstan seperti yang lain-lain gitu. Yang lain itu sifatnya konstan. Itu untuk penjelasan model GATS. Kita lanjut nanti ke penjelasan berikutnya.